Seseorang yang merasa malu, kejahatannya dia ke kamu terbongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono, teman-teman. Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading. Ini energi umum ya, energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini tayangan ini sebagai acuan ya di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya teman-teman. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman. Seseorang yang merasa malu, kejahatannya dia ke kamu terbongkar. Fokus konsentrasi di sini kartu sudah aku shuffle dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada kartu yang pertama di sini ada King of Wands ataupun Raja Tongkat. Nah, jika kartu pertama ini aku fokuskan terhadap energi seseorang, ya, yang jahat pastinya, teman-teman, yang selalu saja berusaha untuk berbuat tidak baik ya kepada kehidupan kamu. Jelas ya namanya juga tujuannya tidak baik, berarti dia ingin menghancurkan kehidupan kamu seperti itu teman-teman. Nah ini nih kalau aku lihat memang selama ini dia selalu saja berupaya loh teman-teman. Ya percaya tidak percaya dia selalu saja berupaya untuk bagaimana caranya agar kehidupan kamu itu bisa hancur. Nah nanti kita akan lihat ya teman-teman siapa sosok dari seseorang tersebut nih. Karena aku lihat permainannya sangat rapi banget. Permainannya sangat bersih banget gitu sih. Seakan-akan dia tidak terlihat sama sekali. Karena mungkin dia baik banget kepada kamu. Mungkin dia bermanipulatif. Ia merasa berpura-pura di pihak kamu. Padahal apa? Ya padahal sebenarnya dia adalah musuh dalam selimut yang memang harus kamu waspadai banget ya teman-teman. Harus kamu waspadai banget. Oke, ini rencana-rencana dia selama ini teman-teman. Oke, kemudian pada kartu berikutnya di sini ada Five of Cups. Nah, apa rencana-rencana yang mungkin sedang dia lakukan, kerjakan ya teman-teman. Oke, aku akan mencoba menarik beberapa energi ya dari kamu di sini teman-teman. Nah, tarikan energi pertama yang aku lihat dari kartu kedua ini teman-teman. Dia ingin menguasai, memiliki apa yang kamu miliki. Apa yang kamu miliki saat ini? Ya, mungkinkah dia menginginkan pasangan kamu? Oke, atau mungkin dia ingin jabatan kamu? Ataupun mungkin dia ingin harta kamu, uang kamu? Ya, berarti mungkin bisa jadi itu pasangan kamu, itu adalah bisa jadi keluarga kamu ataupun teman kamu, ya, teman-teman. Itu tarikan energi yang aku lihat. Ya bahwasanya memang dia ingin memiliki apa yang kamu miliki. Nah, dari situasi dan kondisi ini sangat terlihat jelas teman-teman bahwasanya memang kehidupan kamu lebih baik daripada dia. Seperti itu. Ya. Kemudian pada kartu yang ketiga, di sini ada Four of Cups ataupun empat cangkir, teman-teman. Nah, hadirnya kartu ketiga ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, teman-teman, ya, yang menjelaskan bahwasannya, terkadang apa ya, teman-teman ya, hal-hal yang mungkin selama ini dia lakukan tuh selalu gagal loh, selalu gagal. Tetapi ya nggak menutup kemungkinan juga, teman-teman, karena kegagalan yang sering dia rasakan itu nggak membuat dia itu berputus asa, malah semakin menggebuk gitu. Ya, malah semakin membuat tuh semakin dia tuh semakin bersemangat. Dan di sini nih yang terkadang tanpa kamu ketahui ya teman-teman, banyak sabotase-sabotase yang mungkin dia lakukan. Satu contoh nih, ya, jika dia adalah teman kamu sendiri teman-teman dan menginginkan pasangan kamu, ya, mungkin di sini dia berpura-pura apa ya, dekat gitu loh ya dengan pasangan kamu, kemudian mungkin berpura-pura meminta tolong untuk diantarkah, untuk dijemputkah ataupun kemana kek gitu loh teman-teman ya. Pada intinya memang berusaha untuk mencari waktu bersama dia. Ya ini satu contoh ya teman-teman yang pertama. Nah di situ tuh ya, tetapi seakan-akan itu selalu gagal, selalu gagal. Ternyata memang di situ mungkin karena pasangan kamu juga orang yang jujur kepada kamu, berkomitmen teman-teman, setialah ya seperti itu. Dan kamu harus mensyukurinya sebenarnya.
mungkin dia mengatakan hal yang sejujurnya gitu loh. Ya, teman-teman, terhadap mungkin ya tujuan dari dia, ya sering mungkin, ingin apa namanya, teman-teman ya mengajak pasangan kamu gitu loh, meminta tolong kepada kamu untuk pergi bersama pasangan kamu. Ternyata memang benar adanya. Bahwasanya ya bisa jadi seseorang tersebut memang menyukai pasangan kamu, gitu, teman-teman, ya. Dan itu terungkap karena apa ya, kejujuran dari pasangan kamu. Dan pastinya terhadap apa yang sudah terungkap, terbongkar tersebut pasti dia bakal malu banget, teman-teman, ya. Bakal malu banget jika memang itu terungkap. Kemudian mungkin hal-hal berikutnya yang akan terbongkar itu mengenai tentang apa, teman-teman? Ya bisa jadi terkait dengan kondisi pekerjaan nih. Satu contoh saat ini memang kondisi, pekerjaan ataupun jabatan kamu tuh cukup strategis, teman-teman, ya, cukup cukup baik. Artinya kamu memiliki sebuah jabatan yang lumayan ya, teman-teman. Kemudian di sini, siapa orang yang mungkin bakal malu ketika kejahatannya akan terungkap? Yaitu teman kamu sendiri. Ya mungkin dia adalah teman seperjuangan kamu, teman-teman, teman seperjuangan ya, tetapi mungkin karena takdir kamu lebih bagus darinya, rezeki kamu lebih bagus darinya sehingga kamu yang naik jabatan. Ya dan di situ sebenarnya dia juga berambisi banget, lebih ambisi dia banget daripada kamu, tetapi mungkin ya karena rezekinya kamu ya teman-teman, sehingga ya mau bagaimana gitu loh, ya. Dan di situ dia juga berupaya gitu loh, berupaya mungkin sering memfitnah kamu, mengadu domba kamu. Tetapi mungkin karena ada seseorang yang baik banget dengan kamu, teman-teman, ya, mungkin bawahan kamu ataupun yang lainnya itu memberikan sebuah informasi tentang sebuah hal-hal yang mungkin dia lakukan. Dan ya jelas dengan terungkapnya itu teman-teman ingin menjatuhkan karir kamu, yes, dia pasti bakal malu dong. Ya dia pasti bakal malu dan memang pasti ujung-ujungnya hubungannya pasti retak. Ini tidak bisa terlepas juga dari itu loh teman-teman, ya. Nah ini nih, ada Five of Cups. Dia bakal malu sebenarnya. Ya, merasa malu banget, malu, takut gitu loh teman-teman di saat mungkin ketemu dengan kamu. Ya dan mungkin banyak hal-hal lainnya ya teman-teman yang terjadi tergantung sih dari apa yang mungkin saat ini sedang terjadi ya teman-teman. Mungkin banyak energi yang aku lihat tetapi aku hanya menarik beberapa energi doang yang terjadi gitu loh. Ya, yang aku tangkap gitu sih ya. Kemudian ya, 5 cangkir ini juga menggambarkan bahwasanya ya itu tadi sebuah apa ya, mungkin kekecewaan lah di dalam diri kamu teman-teman. Mengapa seseorang yang kamu anggap baik, seseorang yang kamu anggap, selama ini mungkin, apa ya teman-teman ya, kamu dengan dia itu sudah benar-benar sama-sama berjuang banget lah ya, sama-sama mungkin, banyak susah senangnya gitu loh teman-teman, tetapi ternyata dia ingin menikam kamu dari belakang, yaitu sehingga menimbulkan sebuah kekecewaan. Tetapi ya itulah, terkadang teman-teman, kedekatan dengan seseorang itu, apalagi jika dekat banget, ini memang sesuatu hal yang harus diwaspadai banget nih. Karena jika nanti terjadi sebuah masalah konflik, pasti bakal menjadi musuh besar, ya. Dan bahkan musuh bebuyutan kali ya, seperti itu, ya. Sehingga ke depan harus bisa lebih, apa ya, lebih ada space-nya lah terhadap siapapun. Termasuk terhadap teman ya, termasuk terhadap mungkin keluarga, ya hanya sekedar dekat boleh ya teman-teman, bukan berarti kamu harus memutuskan hubungan silaturahmi dengan siapapun ya teman-teman. Karena silaturahmi itu penting menyambung rezeki ya, itu namanya teman-teman. Tetapi jika terlalu dekat banget gitu loh, dekat banget gini loh teman-teman, dekat dekat banget itu juga nggak boleh. Ya, ini nih sesuatu hal yang harus dihindari gitu ya. Oke, kemudian pada kartu berikutnya di sini ada Two of Pentacles teman-teman. Nah, kalau aku menarik ya dari energi ini ya, kalau aku melihat dari energi ini teman-teman, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya teman-teman, ya terkadang pasti menimbulkan sebuah kebimbangan lah di dalam diri kamu teman-teman, ya mungkin antara karir ataupun pekerjaan ya, ataupun sahabat, mungkin antara pasangan dan sahabat, ataupun lainnya dan keluarga teman-teman, yang jelas memang dari situasi dan kondisi ini ya kamu harus berpikir secara, baik ya pastinya. Ya jelas-jelas mungkin teman kamu ataupun pasangan kamu tersebut, ya ataupun siapapun itulah yang berusaha untuk bermanipulatif dan berbuat jahat kepada kamu, tetapi berhasil berhasil kamu bongkar teman-teman, ya kamu harus bisa menjauhi lah menjauhi teman-teman, itu solusi dan jalan yang terbaik, itu sih, ya. Kemudian kalau aku lihat ya, kamu harus bisa menyeimbangkan diri kamu gitu loh teman-teman ya, harus bisa menyeimbangkan diri kamu. Dan untuk masalah rezeki, rezeki bagus ya teman-teman, ke depan bakal bagus nih, ada di career. Kalau aku katakan sih mungkin di bulan Oktober ini ya teman-teman, nggak tahu kenapa kok nanti bakal
rezeki ataupun uang itu bakal datang dari segala penjuru arah ya. Mungkin kehidupan kamu nanti bakal lebih beruntung kalau untuk masalah kondisi keuangan ya, seperti itu. Tetapi mengenai tentang orang-orang yang jahat ya, toksik itu masih banyak ya teman-teman. Kamu juga harus berhati-hati di situ. Oke, mungkin demikian ya readingan untuk kesempatan kali ini teman-teman. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.